Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karita Januika Prameswari. Di dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan kit optik sederhana dan percobaannya. Baik, langsung pada pembuatan kit optik. Pertama, siapkan karton, penggaris, gunting, dan ballpoint. Setelah itu, ukur karton dengan lebar 10 cm dan panjang 50 cm. Kemudian gunting karton sesuai ukuran sebanyak 8 kali sebagai penyangga bangku optik sederhana. Selanjutnya yaitu pembuatan penyangga loop. Bahan-bahan yang digunakan yaitu kertas karton, bangku optik, loop, double tip, gunting, korek, dan lem. Pertama, kita tempelkan double tip pada loop, kemudian kita gulung dengan karton yang telah digunting sebelumnya. Kemudian kita beri lem pada bagian loop. Setelah itu kita tempelkan pada bangku optik. Selanjutnya yaitu pembuatan penyangga cermin. Alat dan bahan yang digunakan adalah cermin, bangku optik, gunting, double tip, lem, lilin, dan kertas karton. Pertama kita gulung kertas karton. Kemudian di salah satu sisi gulungan kertas diberi lem untuk ditempelkan di atas bangku optik. Setelah itu, pasangkan cermin pada sisi gulungan kertas. Selanjutnya, kita akan membuat penyangga mika. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu mika, kardus, bangku optik, jangka, pisau, selotip, lem, dan lilin. Kemudian gunting kardus sesuai pola. Gambar pola lingkaran dengan menggunakan jangka. Kemudian pola lingkaran dilubangi dengan pisau. Gunting mika sesuai ukuran, kemudian
Tempelkan mika pada kardus. Setelah membuat layar, kemudian gulung karton sebagai penyangga layar. Berikan lem pada sisi salah satu gulungan karton, kemudian tempelkan pada bangku optik. Setelah itu tempelkan layar pada kertas karton. Langkah selanjutnya yaitu membuat wadah air. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu botol bekas, pisau, lem, dan bangku optik. Tempelkan botol bekas di atas bangku optik. Selanjutnya yaitu pembuatan penyangga loop dengan fokus yang berbeda. Loop yang kedua dengan fokus 10 cm. Saatnya percobaan. Percobaan pertama yaitu pembuktian cahaya dapat dipantulkan. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu cermin, senter, dan layar. Kemudian nyalakan senter, dekatkan cermin, dan amati apa yang terjadi pada layar. Yang terbukti jika cahaya dapat dipantulkan. Kita jauhkan cermin pada senter. Kita dekatkan, nah terjadi pemantulan cahaya. Selanjutnya yaitu percobaan cahaya menembus benda bening dan merambat lurus. Adapun alat yang digunakan yaitu senter, kardus mika, dan layar. Saat senter dihidupkan, maka cahaya akan menembus benda bening yaitu mika dan merambat lurus. Coba perhatikan pada layar, cahaya berbentuk lingkaran membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Percobaan selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Adapun bahan-bahannya yaitu bolpen, air, senter, dan gelas. Kemudian gelas botol diisi dengan air. Setelah diisi dengan air, masukkan bolpen. Kemudian amati apa yang terjadi. Hidupkan senter agar terlihat jelas pembiasan yang terjadi. Bolpen terlihat basah. Hal ini adalah bukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya yaitu percobaan pembukti lensa jembung dapat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Saat senter dinyalakan, maka perhatikan pada layar. Cahaya akan berkumpul di tengah-tengah layar. Selanjutnya yaitu percobaan pembuktian lensa jembung dengan fokus 10 cm. Coba perhatikan pada layar. Cahaya akan berkumpul pada tengah layar. Hal ini membuktikan bahwa lensa jembung dapat mengumpulkan cahaya atau bersifat konvergen.
Selanjutnya yaitu mencari titik fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahannya korek, lilin, lensa dengan fokus 10 cm dan layar. Pertama, hidupkan lilin. Lalu variasi jarak benda dengan 3 variasi. Saya menggunakan jarak 12 cm, 15 cm, dan 18 cm. Setelah menentukan jarak benda, maka geser layar mencari bayangan yang paling jelas. Setelah mendapatkan bayangan yang paling jelas, ukur jarak bayangan. Setelah itu, lakukan hal ini 3 kali dengan memvariasikan jarak benda, yaitu 12 cm, 15 cm, dan 18 cm. Selanjutnya yaitu analisis data untuk menghitung titik fokus lensa cembung dengan menggunakan rumus super F sama dengan super S plus super S aksen. Didapatkan rata-rata 9,77, kesesatan 2,3%, ketepatan 97,7%. Didapatkan kesimpulan bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan sifat-sifat dapat dipantulkan, menembus benda bening, merambat lurus, dan dapat dibiaskan. Yang terakhir yaitu lensa cembung. Lensa cembung memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Semakin besar jarak benda, maka jarak bayangan semakin kecil atau sebaliknya. Titik fokus lensa yang digunakan dalam percobaan yaitu 10 cm. Dalam praktikum ditemukan 9,77 cm. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan hasil yaitu kurang akurat dalam pengukuran, lensa cembung tidak mendapatkan cahaya yang fokus, terdapat cahaya yang terang di sekitar lingkungan percobaan.